Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang menyaksikan channel ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional sosiologi tahun 2016 bagian yang pertama. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soal ini. Ya, ini soal yang pertama, soal nomor 1. Sosiologi dapat digunakan dalam kajian yang lebih luas, yaitu meliputi perencanaan suatu program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian tersebut, maka fungsi sosiologi adalah membantu dalam merencanakan. Oke, ini kata kuncinya adalah di sini sudah dijelaskan bahwa kata kuncinya yang pertama adalah untuk pembangunan, ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berarti di situ adalah merencanakan apa? Membantu dalam merencanakan pembangunan. Kemudian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari analisis, menganalisis apa yang dianalisis, analisis kebutuhannya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini semua tentu saja melalui proses yang namanya proses penelitian, ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Oke, nilai sosial utama dalam gambar yang terbangun dalam situasi tersebut adalah, ini sudah jelas, ini sedang sholat, ya kan? Ini sholat berjamaah di masjid, ini ibadah di gereja, kemudian ini umat Hindu, ya. Nah, maka di sini gambar yang sesuai adalah nilai keagamaan, ya, nilai keagamaan. Ini sudah jelas untuk soal ini. Oke, nomor 3. Di sekolah siswa tidak dibenarkan memakai pakaian yang tidak sesuai dengan peraturan, karena dalam peraturan sekolah penggunaan pakaian seragam dianggap sudah memenuhi kaidah kesopanan, keindahan, dan identitas sekolah. Ilustrasi tersebut menjelaskan fungsi norma. Nah, di sini norma berfungsi sebagai apa? Sebagai pedoman siswa dalam berperilaku. Apa pedomannya? Yaitu menggunakan pakaian seragam, ya, menggunakan pakaian seragam nih, mengenai penggunaan pakaian seragam. Nah, ini pakaian seragam ini menjadi suatu pedoman bagi para siswa. Kita lanjutkan. Nomor 4. Dalam acara penggalangan dana untuk bantuan bencana alam, banyak terkumpul sumbangan yang diberikan para undangan sesuai kemampuan masing-masing. Suasana dalam acara tersebut menentukan bentuk interaksi yang bersifat. Nah, ingat kalau ditanya sifat interaksi itu ada dua, ada yang bersifat asosiatif, ada yang bersifat disosiatif, ya. Nah, maka di sini interaksi yang bersifat apa? Bersifat asosiatif, karena ini mengarah pada persatuan, ya, mengarah pada persatuan, pada kerja sama. Kalau disosiatif itu mengarah pada perpecahan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Penyerangan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Serangan tersebut menimbulkan reaksi dunia berupa kecaman dan kutukan yang disampaikan melalui berbagai aksi demonstrasi. Respon masyarakat seperti pada ilustrasi tersebut menunjukkan bentuk interaksi apa? Apakah konflik, kontravensi? Yang mana yang benar? Yang benar adalah kontravensi, ya. Suatu bentuk rasa ketidaksukaan atau ketidaksenangan, ya, kontravensi. Kenapa bukan konflik? Karena kita tidak berkonflik langsung. Yang berkonflik adalah antara Israel dengan Palestina, tapi kita menunjukkan rasa tidak suka itu melalui kontravensi. Oke, nomor 6. Seorang artis Indonesia mendapatkan penghargaan dari salah satu perguruan tinggi luar negeri dengan sebagai doktor honoris causa karena dianggap sudah berhasil mengembangkan dan melestarikan musik tertentu. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian status tersebut dilatar belakangi oleh apa? Ya, ini sebenarnya ada dua kemungkinan, ya, bisa prestasi, bisa kekaguman. Tapi mengapa di sini kekaguman? Pemberian status tersebut dilatar belakangi oleh, ya, kekaguman ini muncul dari prestasi di sini, ya, dari prestasi. Kemudian kalau prestasi saja ini kan achieve status, ya, achieve status, ini prestasi. Tapi ini gelar ini diberikan, maka dia menjadi assign di sini, assign status, diberikan karena kekaguman terhadap prestasinya, maka diberikanlah gelar itu. Jadi yang tepat adalah kekaguman pihak luar, assign status.
Nomor 7, di tol, bus dan truk diharuskan menggunakan lajur paling kiri, sedangkan lajur sebelah kanan untuk kendaraan yang lebih cepat atau untuk mendahului. Para pengguna jalan tol juga dilarang berhenti sembarangan, serta memacu kendaraan di atas kecepatan yang diizinkan. Unsur pembentuk keteraturan tersebut adalah, nah ini adalah perintah ya, order. Harus di sebelah kanan, diharuskan, ini semuanya adalah bentuk perintah ya, bentuk perintah, order. Oke. Nomor 8, seorang anak yang sudah menyadari peran yang dia jalankan dan peran yang dijalankan oleh orang lain, anak mengetahui perilaku yang dilakukan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah memasuki sosialisasi game stage ya, game stage. Dia mulai sadar, ini kata kuncinya nih, kesadaran. Mengapa dia tergolong game stage? Karena dia telah mengerti cara berperan di dalam masyarakat. Dia sudah mengerti perannya itu. Siswa itu perannya apa? Dia sebagai siswa di sekolah itu perannya apa? Di rumah sebagai anak perannya apa? Dia sudah mengerti cara berperan ya. Namun belum dianggap dewasa. Belum memasuki tahap generalized other, belum. Dia baru tahap game stage karena dia sudah punya kesadaran. Oke. Nomor 9. Pertanyaannya adalah penyimpangan yang disebabkan oleh sosialisasi yang tidak sempurna. Oke, ini karena agennya tidak berfungsi ya, atau ada informasi yang berbeda dari agen sosialisasi. Oke. Nomor 1, seseorang memaknai ajaran agama tidak secara menyeluruh sehingga tumbuh, ini bukan ya. Di masyarakat terdapat aliran yang diikuti oleh sebagian warga meski pemerintah sudah dinyatakan sebagai aliran sesat. Ya, terlalu sering menonton tayangan sinetron. Nah, ini agennya. Agennya adalah media elektronik ya, sinetron di televisi. Sekelompok pelajar melakukan tawuran dengan kelompok lain karena sekolah tidak memiliki. Ini agennya adalah sekolah. Sekolahnya tidak ada aturan. Berarti ini ada agen ya. Buruh pabrik suka bolos karena supervisornya selalu tidak mengawasi. Ini juga agennya tidak berfungsi. Agennya adalah lingkungan kerja di sini ya. Agennya tidak berfungsi, supervisornya tidak berfungsi. Maka jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Adanya agen sosialisasi yang tidak berfungsi atau informasi yang berbeda dari tiap-tiap agen. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Seorang remaja yang tumbuh dan berkembang dari keluarga yang biasa-biasa saja dalam menjalankan ajaran agama. Namun kemudian ia memisahkan diri dari keluarga dan masuk ke dalam organisasi keagamaan yang beraliran keras dan radikal. Organisasi ini memiliki standar nilai dan norma yang berbeda dari organisasi keagamaan lainnya. Perilaku menyimpang yang terjadi pada diri remaja tersebut disebabkan oleh faktor sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Kenapa? Karena ia masuk ya kan ke dalam kelompok ini nih. Ini subbudayanya nih. Organisasi keagamaan yang beraliran keras dan radikal. Ini budaya yang menyimpang ya. Kelompok yang menyimpang dari norma masyarakat karena dia alirannya keras dan radikal ya kan. Oke, sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Nomor 11. Melarang anak bergaul dengan geng liar merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan pengendalian sosial tersebut adalah ya melarang anak, artinya apa? Supaya anak ini patuh ya, menciptakan kepatuhan pada norma sosial. Pengendalian itu kan tujuannya apa? Menciptakan keteraturan, menciptakan kepatuhan. Nah, itulah tujuan dari pengendalian sosial. Oke, nomor 12 ini mengenai struktur. Pertanyaannya yang merupakan struktur majemuk konsolidasi, yang ditanya adalah konsolidasi. Musyawarah Guru Nasional ini tentu saja bukan konsolidasi, ini adalah interseksi karena guru terdiri dari berbagai macam ras, berbagai macam suku, bangsa dan agama. Perkumpulan Remaja Ceria ini juga. Nah, paguyuban masyarakat Minangkabau ini satu suku ya, ini berarti konsolidasi. Kerukunan Sumatera Utara konsolidasi. Ikatan Mahasiswa Lampung konsolidasi. Berarti 3, 4, dan 5. Remaja ini bisa interseksi ya, karena dia kan bisa terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, berbagai macam agama. Oke, 13. Nelayan merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang tergabung dalam satu kelompok sosial walaupun anggotanya ada yang berbeda agama. Pembentuk kelompok sosial tersebut didasarkan pada kesamaan apa? Mata pencaharian. Sama-sama mereka sebagai biasanya apa? Nelayan ya, sama-sama sebagai nelayan. Mata pencarian yang sama walaupun agamanya berbeda ya.
Oke, ini ada gubernur, ada bupati, ada camat. Yang ditanya adalah penyebab terbentuknya stratifikasi. Oke, di dalam stratifikasi itu ada unsur-unsur. Unsurnya adalah pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan. Ini yang paling berkuasa di suatu daerah. Provinsi ya, ini levelnya provinsi, ya kan? Wewenangnya di provinsi ya, provinsi. Kalau ini kabupaten kota ya, kabupaten atau kota. Nah, camat ini kecamatan, wewenangnya, tugasnya, kekuasaannya berbeda-beda ya. Yang paling tinggi adalah tentu saja level nomor 1, kemudian 2, kemudian 3. Ini di tingkat daerah. Jadi jawabannya adalah E. 15. Keberhasilan seseorang di bidang pembibitan tanaman mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Ilustrasi ini menunjukkan cara memperoleh status tersebut melalui, ya kalau untuk soal ini jawabannya prestasi ya, karena dia berhasil ya kan mendapatkan berhasil dalam pembibitan tanaman pangan, karena tidak ada opsi assign status di sini kan ya, meskipun sebenarnya penghargaan ini juga merupakan assign status ya, assign status diberikan gitu kan, tapi di sini opsinya hanya ada prestasi kerja, maka cara memperoleh statusnya adalah prestasi kerja. Oke, kita lanjut. 16. Nah, ini stratifikasi apa yang seperti ini? Ini adalah stratifikasi campuran ya. Kalau stratifikasi tertutup, terbuka, dia akan menembus batas seperti ini, garisnya lurus ya. Kalau stratifikasi tertutup, dia hanya memutar di satu lapisan seperti ini ya. Ini tertutup nih, panahnya hanya berputar di sini saja ya. Ini tertutup. Nah, ini adalah campuran. Jadi contohnya campuran yang mana? Nah, ini orang dari India setelah pindah ke Indonesia harus menyesuaikan diri. Artinya dia dalam hidupnya mengalami dua jenis status ya. Status tertutup yang ada di India, kemudian pindah ke sistem terbuka yang ada di Indonesia. Oke, ini yang paling pas ya, yang E. Kita lanjutkan nomor 17. Masih mempertahankan kekeluargaan, sifat kegotong royongan dan sopan santun masih diutamakan. Menghargai orang yang dianggap lebih tua karena berpengalaman. Yang ditanya adalah ciri ini pada masyarakat apa? Ini pada masyarakat pedesaan ya. Perkotaan tidak ya, tidak, kekeluargaannya sudah mulai luntur. Urban ini juga kota, industri ya, modern ya. Yang tepat adalah masyarakat pedesaan yang masih kegotong royong, diutamakan, menghargai yang lebih tua. Ini pada masyarakat pedesaan. Kita lanjut 18. Sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat pengeboran tersebut muncul cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak sehingga berdampak pada tenggelamnya beberapa desa. Sebagai korban, warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencaharian Konflik antara warga desa dengan pengusaha disebabkan oleh, nah ini apa ini? Ini penyebabnya apa? Karena, oh ini yang benar sebenarnya yang ini ya. Mengapa ini terjadi konflik? Karena, bukan perbedaan sebenarnya ya. Karena adanya ulah manusia yang tidak mengindahkan teknologi. Inilah latar belakang terjadinya bencana di sini. Kenapa? Karena adanya pengeboran ya kan. Pengeboran itu mengakibatkan cairan lumpur ya dengan volume yang berdampak pada tenggelamnya. Ini akibat dari apa? Salah antisipasi dalam menggunakan teknologi. Ini yang paling tepat jawabannya, yang C ya. 19. Konflik SARA masih sering terjadi di daerah tertentu di Indonesia. Dampak negatif dari contoh konflik tersebut adalah, nah yang terjadi di Indonesia ini biasanya konflik SARA ini, kalau kita mengkaji kepada konflik yang pernah terjadi, maka seringkali menimbulkan korban, hancurnya harta benda. Maka ini yang paling ini ya, konflik SARA yang terjadi di Indonesia di daerah tertentu ini sering terjadi dengan berdampak pada hancurnya harta benda. Karena apa? Disertai pembakaran ya, penghancuran rumah, fasilitas umum dan lain sebagainya, bahkan saling membunuh ya, sehingga terjadinya korban jiwa di situ. Oke, ini yang tepat adalah A.
20. Ketika Anda mengambil keputusan, pimpinan rapat menyadari adanya perbedaan pendapat yang sangat tajam. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat kebanyakan peserta rapat, namun tanpa mengabaikan aspirasi segelintir peserta yang tak sependapat. Ini berarti bahwa pimpinan telah menerapkan akomodasi, yaitu majority rule, karena dia mengambil suara mayoritas, ya, mengikuti pendapat kebanyakan peserta rapat, ya kan? Majority rule atau voting ini nih, majority rule. 21. Struktur majemuk masyarakat di Sumatera Utara berpengaruh terhadap pola hubungan antar kelompok sosial. Untuk menjaga solidaritas internal, maka masing-masing pihak melakukan upaya penguatan ke dalam kelompoknya. Ya, yang ditanya adalah termasuk integrasi apa? Kalau koersif ini paksaan, bukan ya. Fungsional ini berdasarkan fungsinya. Adaptasi tidak ada, asimilasi tidak ada ya. Asimilasi ini bukan integrasi, tapi bentuk interaksi, ada asimilasi, ada akulturasi. Maka yang tepat adalah integrasi normatif, karena dia melakukan penguatan ke dalam kelompoknya. Oke, nomor 22. Ini ada perawat, ada dokter. Ayahnya perawat ya, anaknya dokter di sini ya. Kesimpulannya apa? Berarti status anak lebih tinggi ya kan daripada orang tuanya. Maka telah terjadi mobilitas antar generasi naik karena status anak lebih tinggi daripada status orang tuanya. Oke, kita lanjutkan 23. Faktor yang menghambat mobilitas ya, yang menghambat ini berarti konotasinya negatif ya. Kita lihat tradisional ya, ini menghambat ya. Terbuka ini mendorong, diskriminasi ya, ini menghambat. Terhapusnya sistem kasta ini mendorong. Menerima keadaan sebagai kodrat ini juga menghambat. 1, 3, dan 5 ini yang benar. Oke, kita lanjutkan 24. Konsekuensi dari globalisasi adalah masuknya bank asing ke pelosok daerah di hampir seluruh wilayah tanah air untuk mencari nasabah. Tantangan bagi bank nasional menghadapi permasalahan tersebut adalah yang menjadi tantangan bank nasional adalah meningkatkan pelayanan masyarakat ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kenapa? Kalau pelayanannya tidak meningkat, maka tentu saja perekonomian kita akan dikuasai oleh bank asing. Karena bank asing juga sudah sampai ke seluruh pelosok wilayah Nusantara ini ya. Maka tantangannya adalah bagi Bank Nasional untuk meningkatkan pelayanan masyarakat baik kualitas maupun kuantitasnya. Oke, nomor 25. Untuk meningkatkan pengaruhnya di masyarakat, Warno mendekati Warni, anak juragan beras. Ia berharap suatu saat dapat menikahi Warni. Ya, ini mobilitas ya. Contoh tersebut menunjukkan bahwa mobilitas berhubungan erat dengan apa? Usia perkawinan, strategi dengan apa? Dengan status sosial. Ya. Dengan status sosial, bahwa mobilitas berhubungan erat dengan status sosial. Orang menggunakan mobilitas sosial sebagai sarana untuk meningkatkan status sosialnya. Begitu juga pada contoh ini yang merupakan saluran mobilitas di sini adalah menikahi Warni. Ini berarti saluran mobilitasnya adalah perkawinan ya kan, melalui perkawinan. Jadi saluran mobilitas sosial untuk meningkatkan status sosialnya. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan bagian yang pertama. Jika masih ada yang belum jelas, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Demikian untuk video bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video yang berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.